Pernahkah kamu membayangkan membangun sebuah rumah tanpa tangan, tanpa semen, bahkan tanpa alat bantu apapun, hanya mengandalkan paruh dan insting? Inilah mahakarya alam, sebuah struktur yang begitu rumit, sangat kuat dan bahkan para ilmuwan pun takjub melihatnya. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat sebuah sarang burung, kita akan menyaksikan sebuah proyek konstruksi paling emosional dan jenius di dunia hewan. Ini adalah kisah bagaimana mereka menantang gravitasi demi sebuah cinta. Sebelum kita bedah teknik konstruksinya, kita harus kenalan dulu dengan sang maestro. Inilah burung manyar, atau yang secara global dikenal sebagai weaver bird. Nama weaver sendiri bukan sekadar julukan, melainkan karena mereka punya keahlian langka yang tak dimiliki burung lain, yaitu menenun. Burung ini tersebar luas dari daratan Afrika hingga ke Asia Tenggara, termasuk di sekitar kita, Indonesia. Secara global, ada sekitar 64 hingga 66 spesies dalam genus Ploceus. Meski sebagian besar menetap di Afrika, Indonesia punya jagoannya sendiri, seperti manyar tempua yang legendaris hingga manyar jambul. Meski jenisnya beda, misi mereka tetap sama, menjadi kontraktor bangunan terbaik demi memikat sang pujaan hati. Semua keajaiban ini dimulai dari tahap pencarian material. Berbeda dengan kita manusia yang memulai bangunan dari pondasi bawah, proyek konstruksi manyar justru dimulai dari atas. Si jantan akan menjadi sangat selektif. Dia akan berburu serat tumbuhan, rumput panjang, hingga sobekkan daun palem yang tidak hanya kuat, tapi juga punya fleksibilitas tinggi. Disinilah momen paling krusial terjadi. Lilitan pertama. Tanpa tangan, dia harus menciptakan sebuah simpul mati yang sempurna pada dahan pohon. Jika simpul awal ini gagal, maka seluruh rumah impiannya akan jatuh ke tanah. Sebuah teknik ikatan alami yang saking rumitnya, mungkin bisa bikin anggota pramuka paling senior pun merasa minder melihatnya. Begitu ikatan pada dahan sudah terkunci rapat, fase berikutnya dimulai. Si jantan kini harus membentuk sebuah lingkaran atau cincin kokoh sebagai kerangka utama. Inilah momen di mana keajaiban benar-benar terjadi. Bayangkan, burung sekecil ini harus terbang bolak-balik ratusan kali dalam sehari. Helai demi helai rumput diangkut dengan penuh ketekunan. Dia tidak hanya sekadar menaruhnya, dia menganyam secara sistematis. Serat dimasukkan ke satu lubang, ditarik dari sisi yang lain, lalu dikunci dengan presisi yang luar biasa. Langkah demi langkah, rajutan ini mulai membentuk rongga yang hangat, tempat aman bagi telur-telur mereka kelak. Namun, ada satu detail yang paling menakjubkan. Sarang ini sengaja dibuat menggantung bebas di ujung dahan yang paling tipis. Mengapa di sana? Inilah strategi pertahanan yang jenius dari sang arsitek kecil. Dengan posisi menggantung di dahan rapuh, predator seperti ular atau monyet tidak akan pernah bisa mencapainya. Berat tubuh mereka akan mematahkan dahan itu sebelum sempat menyentuh sarangnya. Benar-benar sebuah sistem keamanan tingkat tinggi yang dirancang sempurna oleh alam. Kerja keras ini bukan tanpa beban.
Disinilah sisi emosional yang jarang diketahui banyak orang. Setelah berminggu-minggu bertarung dengan waktu dan lelah, si jantan kini harus menghadapi ujian yang sesungguhnya. Dia akan bergelantungan di sarang buatannya sendiri, mengepakkan sayap dengan penuh semangat, seolah-olah sedang memamerkan mahakarya terbaiknya untuk menarik perhatian sang betina. Tak lama kemudian, sang juri pun datang. Manyar betina akan melakukan inspeksi bangunan yang sangat ketat. Dia masuk ke dalam, menarik-narik anyamannya, dan menguji kenyamanan ruangannya. Jika menurut sang betina sarang itu kurang rapi, kurang kuat, atau sedikit saja tidak simetris, dia akan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Dan tebak apa yang dilakukan si jantan saat cintanya ditolak? Alih-alih putus asa, dalam beberapa kasus, dia akan menghancurkan sendiri sarang yang dianggap gagal itu, lalu membangunnya kembali dari nol. Begitulah potret perjuangan tanpa batas di alam liar. Sebuah dedikasi luar biasa hanya demi mendapatkan restu dan melanjutkan generasi. Dari burung manyar, kita belajar bahwa hasil yang indah butuh ketelitian, kesabaran, dan perjuangan yang luar biasa. Alam memang selalu punya cara untuk menginspirasi kita. Gimana menurut kalian? Apakah arsitek manusia bisa meniru kekuatan anyaman alami ini tanpa alat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu suka video edukasi seperti ini, dan subscribe supaya kita bisa bahas fakta unik hewan lainnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.